wawancara yang pertama. Kami akan mewawancarai terkait tentang dosa. Perkenalkan, nama saya Rotu Amar Faung. Nama saya Gabriel Pesapuba. Nama saya Natania Amelia Putri Kurniawati. Saksikan video kami. Bye. Halo Kak, jadi kali ini kami akan mewawancari kakak tentang dosa. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya. Nama saya Christian. Mungkin boleh pertanyaan yang pertama. Oke. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa arti dosa menurut pandangan kakak? Dosa menurut saya itu adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar dari aturan Tuhan, dari perintah Tuhan. Oke. Yang berikut, apa peran Yesus dalam hal pengampunan dosa? Saya itu peran Yesus dalam pengampunan dosa. Yesus adalah sebagai penebus dosa manusia. Dia rela disalib demi menebus dosa manusia. Mengapa penting bagi orang Kristen untuk menjauhi dosa? Ya, karena kalau itu dosa itu perbuatan tidak terpuji, jadi kita seharusnya menjadi dosa. Bagaimana cara orang Kristen mengatasi dosa dalam hidupnya? Orang Kristen, cara orang Kristen untuk Bagaimana cara orang Kristen mengatasi dosa dalam hidupnya? ya, caranya seperti kita bertobat, lalu kita sering-sering membaca Alkitab dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Dan yang terakhir, adakah pengalaman pribadi atau kisah yang menginspirasi kakak tentang pertobatan dari dosa? Nah, saya itu pernah mencontek lah. Nah, setelah mencontek saya sadar itu bahwasanya perilaku tidak terpuji di masyarakat. Jadi saya bertobat dengan cara saya belajar. Jadi saya tidak mencontek lagi. Baik, terima kasih kak. Halo Kak, boleh perkenalan dulu namanya siapa dan prodi apa? Nama saya Daniel Noko, saya dari prodi Kesatuan Teknik Telekomunikasi. Ya baik. Kami izin mewawancarai kakak ya untuk wawancara tentang dosa. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak apa itu dosa? Dosa itu menurut saya itu merupakan perbuatan yang kita anggap itu menentang dan terbelakangnya dari aturan-aturan hukum. Lalu di kehidupan kampus yang penuh tantangan ini, untuk melakukan dosa, bagaimana cara kakak untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa? Ini susah sih ini karena pasti nyontek itu kita sering melakukan itu. Saya juga sering nyontek nih. Jadi, kayak kalau mau untuk mencegah untuk berbuat seperti nyontek kayak kiri kamu itu menurut saya itu harus dari usaha sendiri. Kemarin ketika jelas sudah dalam dosa dan sadar kalau kakak bersalah, apakah kakak untuk melakukan pengampunan cukup hanya dengan minta maaf kepada Tuhan atau perlu melakukan tindakan yang lebih? Kadang-kadang ini saya biasa kalau misalnya melakukan dosa kayak saya nyontek dan saya tahu salah, saya berdoa Tuhan, kenapa sih kayak tidak sebelum itu dengan hati, yang cuma kira kita kayak berdosa terus meminta maaf pada Tuhan, tidak melakukan yang benar tadi, itu kayak sia-sia kita minta ampun kepada Tuhan. Jadi kayak perbuatan itu ya, kata-kata itu harus sejalan dengan perbuatan gitu. Misal kita minta maaf ke Tuhan kalau kita sudah melakukan perbuatan yang tidak menyontek itu, kita berdoa terus selanjutnya itu kita jangan ulangi boleh gitu. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk mewawancara. Ya. Halo kak. Boleh kami tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Agni Tiara Loria, senang disapa Agni. Kami izin mau mewawancarai kakak terkait dosa, boleh kan? Ya, boleh. Oke, baik. Ke pertanyaan pertama
pertama nih ya, menurut kakak apa arti dosa menurut pandangan kakak sendiri? Mungkin dosa menurut saya itu kita melakukan pelanggaran yang Tuhan tidak pernah katakan. Pertanyaan kedua ya kak, lalu apa peran Yesus dalam pengampunan dosa? Peran Yesus dalam pengampunan dosa itu mungkin sebagai jembatan atau penebus buat kita. Terus mengapa penting bagi orang Kristen untuk menjauhi dosa itu sendiri kak? Mungkin kita nggak takut karena hukumannya ya, tapi kan Tuhan sudah memberikan cintanya kepada kita, dimana kita harus membalas cintanya itu. Bagaimana cara orang Kristen mengatasi dosa dalam hidupnya sendiri? Mungkin aku sebagai manusia yang berdosa juga, aku pastinya akan meminta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa apa yang telah aku perbuat. Terus itu pastinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa atau membaca Alkitab atau sering ke gereja. Juga itu kita memulai hidup baru, di mana kita meninggalkan kebiasaan buruk kita dan memulai hidup baru dengan melakukan hal yang positif. Terus adakah pengalaman dari kakak sendiri nih tentang kisah yang menginspirasi tentang pertobatan dari dosa? Mungkin aku pernah melihat teman saya itu kesulitan akibat perbuatannya sendiri. Itu dalam kurung cerita jelek temannya sendiri. Nah, di situ aku langsung ingat perbuatan itu pernah aku lakukan. Aku terinspirasi karena mereka kan habis ngejelekin langsung dapat karmanya tuh. Jadi aku langsung, wah ini nggak baik. Jadi aku langsung bertobat, meminta ampun. Makasih kak. Ya, Iya. Halo semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 9 dari tim 2 wawancara dengan saya Nathaniel Gawan Petrus Damani. Saya Yeriko Alexander. Halo semuanya, saat ini saya sedang bersama JJ. Oke. Saya ingin mewawancarai JJ sebagai tugas agama. Pertanyaan pertama adalah apa arti dosa menurut pandangan JJ? Menurut pandangan saya, dosa itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa peran Yesus dalam hal pengampunan dosa menurut JJ? Menurut saya, peran Yesus dalam pengampunan dosa adalah Yesus sumber pengampunan satu-satunya. Pertanyaan ketiga, mengapa penting bagi orang Kristen untuk menjauhi dosa? Kenapa penting? Karena sebagaimana kita diperintahkan untuk menjauhi dosa, jadi ya sebagai orang Kristen yang baik dan yang taat sudah semestinya untuk kita menjauhi tindakan dosa. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, bagaimana cara orang Kristen mengatasi dosa dalam hidupnya? Dengan cara kita banyak-banyak baca kitab, kita banyak-banyak berdoa, kita minta tuntunan supaya ketika kita didekatkan dengan hal-hal yang mendekatkan kita dengan dosa, kita bisa teringat untuk segera menjauh. Pertanyaan terakhir nih, adakah pengalaman pribadi atau kisah yang menginspirasi Anda tentang pertobatan dari dosa? Tentang pertobatan dari dosa, saya ingat tentang dulu saya nih, waktu SMK namanya baru puber ya. Saya Kristen dari lahir, tapi saya juga pelayanan. Tapi di tengah-tengah pelayanan itu saya sempat jatuh bangun dalam dosa-dosa karena kebetulan tempat saya bergaul erat kaitannya dengan kehidupan yang sedikit tidak baik. Jadi ya begitulah, bagaimana sekarang saya ada gini, semua karena anugerah. Sebelumnya kami mau thank you banget udah makin waktu. Nah, jadi sini saya sudah bersama teman saya di samping ingin menanyakan tentang materi tentang dosa. Nah, pertanyaan pertama nih Mas, apa arti dosa menurut pandangan Anda? Menurut saya dosa itu adalah merupakan hal larangan yang dilakukan manusia yang tidak disukai oleh Allah. Itu saja. Singkat Pak? Singkat saja. Oke. Next question, apa peran Yesus dalam hal pengampunan dosa? Tentunya kita sebagai orang Kristen tahu ya konsep Trinitas. Yang pertama itu ada Allah Bapa, yang kedua itu ada Allah Anak, dan
Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu merupakan Allah Sang Pencipta bumi dan langit itu sendiri. Dan yang kedua itu ada Allah Anak, merupakan Yesus, Allah itu sendiri turun ke bumi untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketiga itu ada namanya Allah Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Jadi peran Yesus di sini turun ke bumi itu tentunya untuk mengampuni dosa-dosa kita sendiri. Itu saja. Oke, next question ya Mas. Bagaimana cara orang Kristen mengatasi dosa dalam hidupnya? Untuk mengatasi dosa tentunya yang pertama itu sebelum kita melewati hal-hal yang rumit, bahkan untuk melewati dosa, tentunya sebelum itu kita sudah tahu ya, kita ini sudah punya dosa sedari kecil, sedari dini, merupakan dosa dari Adam dan Hawa. Kita itu sudah merupakan manusia berdosa. Tentunya kita tidak bisa menghindari yang namanya dosa, karena semua manusia itu pasti berdosa. Tentunya bagaimana yang tadi anda tanyakan tadi, menghindari dosa. Oke. Untuk itu merupakan pertanyaan bagus. Bagaimana menghindari dosa? Oke. Yang pertama itu tentunya saya bukan orang yang suci, tapi saya untuk mengasih tahu pendapat saya aja ya. Untuk menghindari dosa itu yang pertama, hal yang pertama sebagai orang Kristen tentunya sudah tahu lah ya. Yang pertama itu harusnya kita itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itu hal pertama sebagai fundamental yang pertama untuk kita menghindari dosa. Kalau kita tidak beriman, bagaimana kita menghindari dosa? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dari diri kita sendiri. Setelah kita percaya sama Yesus, apa yang harus kita lakukan? Tentunya berdoa, beribadah, toleransi, dan lain-lain yang memang hal-hal yang Tuhan sukai. Itu saja hal-hal untuk menghindari dosa. Oke, next question nih, terakhir nih Mas. Adakah pengalaman pribadi atau kisah yang menginspirasi Anda tentang pertobatan dari dosa itu? Oke, tentunya banyak hal-hal pengalaman saya yang saya alami dari dulu, dari saya bukan siapa-siapa, dan sekarang sebenarnya masih bukan siapa-siapa, cuman adalah peningkatan dalam diri saya yang saya alami dari dulu progres saya. Kalau saya dulu itu anak yang bisa dibilang bandel dari saya SD, saya bisa dibilang suka melawan orang tua, malas ngerjain PR, dan malas belajar, suka main-main kesini kesana kemari. Tapi di saat saya SMP, saya mulai tersadar akan masa depan saya. Saya harus gimana membuat orang tua saya bangga. Dan tentunya di saat itu saya mengikuti komunitas juga Kristen. Di SMP saya dulu SMP di Metodis Pematang Siantar. Saya mengikuti komunitas dan saya juga rajin mengikuti seminar-seminar, saya rajin ibadah. Di saat itu saya tergerak bahwa saya ternyata saya ini merupakan manusia yang penuh dengan dosa. Bagaimana saya untuk merubah itu? Tentunya yang pertama saya mendekatkan diri saya sendiri kepada Tuhan. Saya minta tolong kepada Tuhan, tolong saya, kuatkan saya untuk melewati ini. Bagaimana saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, bagaimana saya bisa menjadi manusia yang membanggakan kedua orang tua saya dan orang banyak. Saya dulu orang-orang yang ya bisa dibilang bandel ya. Di saat SMP saya mulai serius, saya mulai belajar ya, meskipun tidak bagus amat lah. Paling rendah saya mulai belajar. Saya mendapatkan 10 besar sampai saya SMA, saya mulai belajar, dan di situ juga saya mendapatkan prestasi. Puji Tuhan, saya berprestasi di bidang non akademik. Saya berprestasi di karate. Saya dari SMP sudah mengikuti berbagai banyak kejuaraan sampai ke tingkat provinsi, meskipun belum sampai ke nasional. Cuman saya akan terus berusaha lagi dalam nama Tuhan Yesus untuk bisa berprestasi dan membanggakan Indonesia tentunya. Dan itu merupakan pengalaman saya yang tidak akan saya lupakan dari dulu, bagaimana saya melewati masa-masa saya dari awal dulu yang sangat bandel sampai sekarang belum bisa dibilang baik sih, tapi saya merasa saya bisa berubah dan saya akan berusaha untuk tetap berubah lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin segitu aja teman-teman. Sekian.